3, 2, 1 mulai. Alhamdulillah kali ini saya bikin podcastnya nggak sendiri karena beberapa hari yang lalu sebenarnya saya dan juga teman-teman begitu konsen juga nih untuk terus menyuarakan apa itu COVID-19, bagaimana kita bisa memutus mata rantai virus ini karena memang penyebarannya begitu cepat ya. Memang kalau kita berbicara mengenai penyakit yang mematikan kan bukan hanya soal virus corona, tapi juga di Indonesia masih juga kita bermasalah dengan misalnya TBC dan lain sebagainya. Tapi corona ini menjadi perhatian publik karena penyebarannya begitu cepat dan kemudian membuat sebagian dari yang terkena itu akhirnya meninggal begitu. Nah, saya akan berbincang nih melalui aplikasi Zoom, sudah terhubung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ini adalah Dr. Asep Hermana, spesialis bedah. Beliau juga sebagai Ketua ID Kabupaten Kuningan. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan pertama, kita ingin mengetahui kondisi terkini bagaimana para pasien kita yang sudah ada di rumah sakit, mungkin juga di beberapa rumah sakit, Dok. Kabarnya seperti apa hingga hari ini? Ya, baiklah teman-teman sekalian, sahabat-sahabat mungkin yang lagi menyimak podcastnya Om Subhan ini. Alhamdulillah kalau kondisi Kabupaten Kuningan sendiri masih ada beberapa pasien yang dirawat sekarang. Ada pasien yang pertama kali positif tuh Kang Subhan. Alhamdulillah sekarang kondisinya makin lama makin membaik. Alhamdulillah. Dan ternyata kita berbesar hati Kang Subhan. Ternyata tim medis kita itu syariatnya ya. Telah bisa mengatasi kasus-kasus yang memang cukup menghebohkan ini. Nah, memang ada satu kasus yang meninggal dunia, tapi memang ini belum terkonfirmasi positif, Kang Subhan. Ini erat kaitannya dengan penyakit yang dialami sebelumnya, Kang Subhan. Jadi ada penyakit-penyakit penyerta namanya itu, atau yang kita sebut komorbid. Sehingga dengan adanya COVID ini memperberat kondisi yang memang sebelumnya sudah berat. Dan itu memang agak rumit kalau kita terangkan gitu Kang Subhan. Ini usianya usia sudah sepuh atau gimana Pak Dokter yang meninggal ini? Yang menuju ke sehat sekarang usianya di sekitar 50 tahunan Kang Subhan. Oke. Bila yang meninggal kemarin yang belum terkonfirmasi, kita sempat lakukan tes karena alat tesnya saat itu belum tiba. Itu usia anak 10 tahun. Gitu Kang Subhan, dengan beberapa kelainan bawaan. Baik. Pak Dokter, boleh kami tahu nggak sebagai masyarakat Kabupaten Kuningan sebenarnya rumah sakit kita sudah siap nggak sih Dok ketika misalnya tiba-tiba ada lonjakan pasien yang kemudian menuju ke kemungkinannya ke positif? Kalau ditanya siap atau tidak, ternyata seluruh dunia jawabannya sama, Kang Subhan. Tidak siap. Mereka mengalami lonjakan kasus seperti itu. Bahkan negara maju sekelas Italia pun justru rumah sakit ini menjadi faktor yang memperbanyak jumlah pasien COVID positif. Karena dengan berbagai pertimbangan, misalnya karena kapasitasnya overload, kemudian juga sarananya mereka bukan tidak punya, tetapi untuk lonjakan sebanyak itu pada saat yang sama, otomatis tidak mempunyai persiapan-persiapan yang segitu besarnya. Jadi bagaimana dengan Kabupaten Kuningan? Kabupaten Kuningan belum siap, tapi terus mempersiapkan diri. Bahkan sekarang fasilitas-fasilitasnya pun dari segi kuantitas hari demi hari terus tanpa henti. Sampai saat ini kita membangun terus area-area ataupun fasilitas ruang isolasi gitu Kang Subhan. Baik, Pak Dokter, saya menarik soal abai ini, soal kemungkinan menganggap ini tuh biasa-biasa aja, kayaknya nggak mungkin sampai ke Kuningan gitu. Itu gimana Dok? Kalau dokter dan juga kawan-kawan para dokter dan juga tenaga medis menyikapi masyarakat kita yang seperti ini? Ya, yang saya hadapi juga demikian, Kang. Padahal ketika meeting pada 4 Maret 2020 yang lalu, pernah kami sampaikan juga
bagaimana kasus di Italia itu bisa mengalami lonjakan dalam 3 minggu nyampe ke angka 20.000. Nah, setelah dipelajari ternyata memang ada faktor yang sangat besar di sini, yaitu masalah ignoransi atau pengabaian. Yang justru ignoransi ini banyak dilakukan oleh para kaum muda. Tanpa bermaksud menyalahkan kaum muda, Kang Rijal. Kaum muda itu memang kalau kita lihat dari segi imunitasnya itu jauh lebih baik. Tetapi karena imunitas baik itulah mereka merasa diri tidak sakit. Mereka merasa bahwa dirinya itu memang sehat. Padahal mereka adalah carrier atau pembawa. Kita tahu dari statistik 86% kasus COVID-19 ini justru tidak bergejala. Pada siapa yang tidak bergejala? Itu pada kaum muda tadi. Jadi terlalu santuy, terlalu ignoransi, kemudian juga terlalu mengabaikan. Akhirnya terjadilah penyebaran yang begitu dahsyat. Ketika diliburkan kuliah mereka malah wisata. Ketika mereka diliburkan malah naik fasilitas umum, nongkrong dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu faktor duplikator yang paling berpengaruh di Itali. Nah, kalau lihat dari Kabupaten Kuningan, saya pikir juga ada sebagian yang kayak gitu ya. Yang tanggung jawab ada seperti adik-adik kita, anggota Karang Taruna atau bahu-membahu bagaimana Karang Taruna di Kuningan sekarang dikerahkan. Ternyata mereka juga menjadi salah satu pionir-pionir perubahan. Yang santuy juga banyak kalau kita lihat. Sudah jelas Taman Kota dilarang. Masih juga aja di sana itu dijadikan gitu. Tapi Dok, mengenai carrier ini kan sebenarnya kita kampanyekan ini sejak awal, Dok, bahwa orang itu oke, kalian sehat, tapi kalian bisa jadi carrier, bisa jadi pembawa. Kenapa kemudian saya yakin kok nggak mungkin ada anak muda kita yang masih nggak paham soal carrier gitu. Tapi kenapa mereka masih santuy-santuy aja, Dok? Ya, yang jelas tidak semua orang paham itu akan berubah perilakunya, kan. Ibarat orang paham bagaimana bahaya merokok, belum tentu mereka itu berhenti merokok. Betul. Ibarat orang, misalnya mereka dianjurkan untuk berhenti mengkonsumsi minuman keras, tapi bukan mereka tidak tahu sebetulnya. Nah, ini kemungkinan juga yang terjadi pada kasus sekarang. Jadi mereka kadang-kadang sudah tahu, tapi mungkin mereka menganggap itu kan kasus di Wuhan, itu kan di Itali, itu kan di Spanyol. Udah nama dekat ke sini, itu kan di Jakarta. Nah, ketika nambah masuk ke Kuningan, nah kadang-kadang ini baru sadar bahwa di Kuningan juga ternyata ada yang positif. Kalau sudah demikian, memang ini sebuah keterlambatan. Jadi menurut saya sih intinya ada beberapa faktor pengendali di sini yang harus jalan. Satu, bagaimana para guru mengendalikan pola pikir anaknya mungkin melalui online. Yang kedua, para orang tua juga mengendalikan pola pikir anak-anaknya. Atau mungkin para pengurus-pengurus organisasi di sana mengingatkan. Karena unorganized community ini agak rumit melakukan pendekatan, diumumkan lewat radio, diumumkan lewat mereka mungkin mendengar, tapi kayak orang tadi udah tahu rokok berbahaya, tapi tetap aja ngerokok. Tetap aja ngerokok gitu, kan. Oke. Dok, saya menarik beberapa waktu lalu atau beberapa hari yang lalu yang kemudian juga di-re-upload oleh Darut Tauhid. Dokter sepertinya kalau saya lihat dokter tuh begitu menyimpan kekecewaan atau greget atau gimana ya terhadap pasien-pasien yang nggak mau jujur. Seberapa mereka nggak mau jujur? Kenapa sih, Dok, kok bisa gitu? Masyarakat kita nggak mau jujur terhadap apa yang mereka rasakan sendiri. Iya, betul, Kang. Jadi itu video memang dibuat real apa adanya pada saat itu, dan itu spontan saja. Memang itu betul-betul kita ungkapkan dari hati. Jadi kami itu mendapatkan pertama satu kasus, satu kasus yang sudah jelas-jelas dengan panas badan, dengan batuk, kemudian juga dengan sesak nafas. Ketika petugas kami menanyakan, Bu, karena itu sama ibunya waktu itu nanya, apakah ada riwayat bepergian ke Jakarta, ataukah ada misalnya ayahnya dari Jakarta menderita batuk, pilek, panas, kemudian juga dekat dengan anak ini.
Nah, pas ditanya si ibu tuh nggak mau ngaku. Ternyata ketika anaknya makin parah, 1 hari kemudian barulah dia mengaku, oh iya, ketemu ayahnya. Ayahnya baru pulang dari Jakarta. Ayah di Jakarta itu sejak 4 hari yang lalu panas badan, batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Nah, saat itu orang tersebut dirawat di ruangan perawatan biasa dengan kemungkinan terpapar COVID-19, otomatis pola pertolongannya berbeda dan otomatis juga mereka yang kontak kan sangat banyak. Betapa banyak dari sejak masuk, kemudian juga dokter yang terpapar, perawatnya yang terpapar, para penunggunya juga di sana, para yang ngantrinya, yang moto radiologinya, yang nganter makanan, yang ngambil makanan, kemudian yang ngepel, tetangganya sekamar, yang para penyenguknya dengan sekamar. Bagaimana coba mungkin? Ini sudah berapa puluh orang yang terpapar. Akibat apa? Akibat ketidakjujuran gitu kan. 2 lagi kasus. Ketika kami menjumpai teman-teman yang lagi bertugas di IGD. Karena kalau saya kerjanya keliling Kang Subhan ke beberapa rumah sakit, keliling aja. Nah, setelah kita jumpai, kenapa kok teman-teman itu kok pada kecewa? Setelah saya tanya-tanya, dok, itu yang pasien yang tadi masuk itu ternyata mereka ada riwayat kontak dengan yang bepergian ke luar negeri yang sudah terkonfirmasi COVID positif. Tapi mula-mula mereka tidak ngaku. Ini juga yang menjadi kekecewaan kita. Kalau mereka misalnya ngaku, otomatis kan kita sudah siapkan pelayanan terbaik, pelayanan isolasi, kemudian juga pengobatan jauh berbeda Kang Subhan. Pengobatan berbeda, kemudian juga kan kita tidak pernah membedakan ini status pasien bayar atau tidak. Betul. Kita sama sekali di Mel nggak pernah membedakan itu. Yang membedakan memang protokol. Mungkin protokol inilah yang membuat mereka itu dianggap aneh. Karena kan pakai baju astronot semacam itu, mereka mungkin merasa tidak nyaman. Analisanya apa dok? Analisanya apakah karena kemudian pasien takut diisolasi, dia sendiri nggak ada yang menemani atau gimana sih? Atau ada yang lebih rumit dari mereka itu? menganggap bahwa ini penyakit biasa, Kang Subhan. Penyakit ini biasa, jadi bukan penyakit aneh. Yang kedua, mereka menganggap bahwa dengan mengaku itulah mereka akan dipersulit. Padahal bagaimana kita mempersulit orang yang datang yang sakit? RS 45 itu nggak pernah menolak orang yang datang yang sakit datang ke IGD. Walaupun ruangan sepenuh apapun selalu difasilitasi ada di namanya ruang transit. Nah, barulah ketika rumah sakit rujukan ada, barulah kita pasien tersebut kita rujuk setelah dipastikan di rumah sakit luar pun ada. Mungkin mereka itu ketakutan seperti itu. Padahal selama ini, alhamdulillah kasus demi kasus bisa kita tangani dan bisa kita rawat gitu Kang Subhan. Oke. Dok, 2 hari kalau nggak salah, 2 hari kemarin itu ada video dari Pak Direktur RSUD 45 yang bilang mulai kewalahan. Kewalahan artinya apa nih dok? Kewalahan lonjakan yang PDP atau gimana? Ya. Jadi Pak Direktur itu sudah berusaha membangun ruang isolasi yang tadinya 4 jadi 8, yang tadinya 8 jadi 10, yang tadinya 10 mungkin atas inisiatif Dr. Uun, spesialis paru, nambah lagi, terus aja membangun. Yang jadi problem adalah peningkatan sarana tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pasien yang datang gitu Kang Subhan. Dan ini saya yakin terjadi dimanapun. Betul. Bukan hanya di Kuningan. Oke. Dok, bagaimana dengan masyarakat kita yang sudah kadang datang dok 2 hari kemarin atau 3 hari kemarin jumlahnya 7.000. Semalam saya juga sempat diperiksa juga begitu masuk ke Sampora gitu. Dan saya melihat ada 2 bis besar, isinya juga penuh juga. Kayaknya kemungkinan hari ini udah 8.000-an lah. Mungkin dokter lebih tahu jumlahnya. Jadi gimana nih dok, orang dilarang masuk ke Kuningan tapi ternyata yang datang malah lebih banyak nih. Iya. Jadi dari satu sisi kita memang ingin mendisiplinkan masyarakat supaya apa mereka yang bekerja di daerah wabah, mereka mengais rezeki di daerah wabah, mereka untuk tidak pulang. Itu memang sudah dianjurkan, bukan hanya dianjurkan oleh Pak Bupati
Bupati Kuningan, dianjurkan juga oleh Pak Gubernur Anies Baswedan, dianjurkan juga oleh Pak Ridwan Kamil agar tidak mudik. Tetapi sekali lagi, manusia itu ada yang memang mengerti dan melaksanakan himbauan-himbauan pemerintah, ada yang memang merasa bahwa ini adalah hak asasi dia untuk pulang. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan ya tidak seperti di negara lain. Ya, ada kan kita lihat videonya, filmnya diusir, dicambuk, segala macam. Betul. Di India juga begitu. Sebetulnya masih banyak toleransi. Nah, ketika mereka berdatangan ke Kabupaten Kuningan, sebetulnya kalau Pak Ridwan Kamil dengan tegas, mereka dijadikan ODP semua. Yang jadi permasalahan adalah ketika mereka datang di daerah terpapar. Jadi ada kemungkinan sangat wajar dong ya. Kalau kita berpikir bahwa mereka itu mungkin ada sebagian yang carrier, Kang. Mereka tidak bergejala, mereka tidak merasa sakit ya. Nah, ketika mereka datang, andai kata sekali lagi mereka itu mengerti dan mereka mempunyai tanggung jawab moral, tanggung jawab ilahiyah, tanggung jawab terhadap kebaikan sesama manusia, sebetulnya seharusnya mereka itu menyadari bahwa mereka berkewajiban untuk mengisolasi diri 14 hari. Saya tidak tahu persis angka mereka yang mengisolasi diri itu. Apakah sebagian besar mereka menuruti, ataukah mereka juga sama? Jadi abai juga. Ignoransi juga. Saya tidak tahu, walau alam itu, karena kita tidak mempunyai data dan angka yang pasti gitu, Kang Subhan. Oke, Dok, sebelum saya akan bacakan beberapa WhatsApp yang dikirimkan, karena tadi sejak maghrib saya bikin status untuk mereka yang ingin bertanya kepada dokter gitu. Boleh ya, Dok ya? Nanti dijawab ya, Dok ya? Ya, tapi ini ada satu pertanyaan dulu, Dok. Tadi siang kalau nggak salah saya dapat capturean juga dari sebuah media online di Cirebon yang mengatakan satu positif di Kuningan dan itu baru pulang dari Jakarta. Itu terkonfirmasi nggak, Dok, berita itu, Dok? Oh iya, jadi kalau yang satu positif itu karena sistem pemeriksaan kita itu semuanya online, kan. Jadi kalau kita periksa satu orang pasien, maka tanpa kita laporkan ke siapapun, otomatis di Picobar itu akan muncul satu spot berwarna merah. Nah, andai kata ada yang mengatakan satu itu positif, baru pulang dari Jakarta, itu sampai sekarang kita belum mengadakan swab ulang. Swab kemarin kita lakukan di Kuningan itu 8, kemudian rapid juga kita lakukan banyak. Andai kata itu tidak berdasarkan data, maka kemungkinan itu berita-berita yang memang belum bisa bertanggungjawabkan. Andai kata pun mereka misal positif ketika di Jakarta, nggak mungkin mereka diizinkan. Iya, nggak mungkin mereka bisa keluar kan? Itu kan? Begitu mereka di rumah sakit, kan baru tahu positif ketika mereka di swab. Dan ketika di swab berarti mereka sudah jadi PDP. Kalau jadi PDP nggak mungkin mereka bisa gentayangan keluar. Kalaupun keluar itu kan bisa dihukum kriminal, kan. Mungkin ini beritanya yang dulu, Kang. Kasus yang dulu memang beliau ini ada riwayat tinggal di Jakarta. Yang dulu positif tuh, positif pertama. Iya, betul. Gitu. Oke. Baik, Dok. Ini di sesi terakhir kita mau jawab beberapa pertanyaan dari pemirsa kita. Yang masuk nih bukan hanya orang Kuningan, Dok, tapi saya baca yang dari orang Kuningan dulu ya, Dok ya. Yang pertama dari Adidi Mandor di Jalaksana. Pertanyaannya mungkin kurang nyambung, Om. Gimana caranya menyadarkan si pemudik betapa pentingnya isolasi mandiri? Soalnya umumnya masyarakat Kuningan khususnya di daerah saya, banyak sih pemudik malam datang ke Kuningan, paginya sudah berkeliaran di jalan. Ya, jadi intinya Kang Subhan, kita harus menjadi bagian dari solusi. Andai kata kita hanya mengeluh, hanya mengkomentari kondisi-kondisi real yang ada, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan terhadap perbaikan sistem ini. Andai kata kita menjadi bagian dari solusi, kemungkinan besar semua berpikir yang sama, bagian dari solusi, kemungkinan masalah ini cepat selesai, kan. Misalnya begini, andai kata penduduk misal Jalaksana tahu ada yang mudik,
ya mereka misalnya mau kasih tahu. Kalau enggak gimana? Takut nurut, sampaikan kepada RT, sampaikan kepada RW, Pak, saya melihat ini dan ini kemarin baru datang tadi malam. Mohon untuk melakukan segera anjuran pemerintah. Jadilah kita itu bagian dari solusi. Kalau kita memang hanya mengeluh dan menuntut, kita tidak melakukan aksi bagian dari solusi, kayaknya akan sulit, akan lama kita selesaikan ini. Baik, jadi kita ajak nih Kang Didi dan siapapun itu, kita harus bergerak yang lebih real begitu ya Pak Dokter ya. Jangan hanya kemudian mungkin menulis dan seterusnya, tapi lebih real begitu di masyarakat. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Wawan. Pak Wawan, Assalamualaikum Pak Dokter, saya mau bertanya, kasus yang sekarang jadi viral tentang corona. Apakah pemerintah sudah maksimal khususnya di Kabupaten Kuningan dalam mengedukasi masyarakat? Karena saya lihat di jalan-jalan tidak ada tuh spanduk atau apa gitu yang terpampang mengenai apa itu corona, gejalanya, penanganannya, seperti apa. Mungkin kalau di kabupaten sudah maksimal, yang jadi pertanyaan apakah informasi ini disikapi serius di pihak bawah, misalnya di kecamatan, di desa-desa. Karena yang saya lihat dan saya pantau masyarakat begitu santuy sepertinya. Nggak ada apa-apa ketika dikasih tahu tentang bahaya wabah corona. Mereka hanya bengong dan nggak paham. Jujur saya di kepengurusan Karang Taruna akhirnya kita mau nggak mau turun tangan mengedukasi masyarakat. Ini dari Timbang ini. Ya. Silakan, Pak Dokter. Ya, jadi untuk edukasi telah kita lakukan dari berbagai sisi, Kang. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah tahu, ada edukasi yang terstruktur dari mulai kecamatan, kemudian desa, kemudian juga kelurahan, yang disampaikan melalui pengumuman, baik itu di masjid-masjid atau di balai desa. Dan saya dengar sendiri itu ada tuh di kota, sekalipun saya tinggal di sini ya di Pasapen, saya juga dengar pengumuman itu. Kemudian di mobil-mobil, kemudian juga dengan adanya penyemprotan, mereka juga harusnya nyadar, oh kok ada kasus seperti ini ya. Tapi sekali lagi, yang namanya perilaku itu kadang-kadang tidak bisa berubah dengan hanya himbauan-himbauan. Betul. Harus ada kesadaran dari dalam diri. Ini mungkin yang pernah saya utarakan, iri dengan orang Jepang ya. Ketika mereka disampaikan harus diam di rumah, diam di rumah begitu ya. Betul. Nah, kalau masyarakat kita mau dikerasin salah juga, mau dipentungin juga kayak di India juga kayak gitu ya. Kita juga mungkin masyarakat kita lebih galak Pak Dokter. Nah, saya pikir beginilah, coba andai kata di zaman medsos seperti ini, masa sih nggak tahu? Coba kan. Iya sih, betul. Coba aja kita pikirkan. Yang ini aja, masa sih nggak pernah megang HP? Masa sih ketika megang HP nggak tahu ada berita tentang corona? Masa sih nggak pernah lihat di TV? Masa sih nggak pernah baca di koran? Saya pikir nggak mungkin lah orang pun yang nggak tahu. Betul. Ya, pemuda pun yang nggak tahu. Yang banyak itu mereka yang ignorant. Bahasa Inggrisnya tepaduli gitu ya. Sabodoteing. Nah, gitu. Berikutnya nih Pak Dokter dari Kang Jaja di Ciomas. Ada WA blasting nih. Mungkin Pak Dokter bisa mengkonfirmasi ini betul atau tidak, itu saja karena ini WA-nya panjang sekali. Monitoring dari yang terhormat Dandim 0615 Kuningan, perihal monitoring perantau asal Kabupaten Kuningan di Tugu Ikan Desa Sampora. Fakta-fakta. Hari Senin tanggal 30 Maret jam 1.30 pagi bertempat di Pospam Terpadu Tugu Sampora COVID-19 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Yang itu betul atau enggak, Dok? Bisa terkonfirmasi enggak, Dok? Ya. Jadi setiap laporan, setiap kegiatan selalu kita koordinasi. Koordinasi itu ada tim kabupaten, kemudian ada tim kecamatan gitu. Jadi berita itu betul dan tiap malam juga kita koordinasi seperti itu, Kang. Baik. Selanjutnya dari Bojong Cilimus, ini Eva di Bojong Cilimus, ada teman anak yang punya gejala tapi dia tidak mau diperiksa karena takut diisolasi. Kalau melihat yang seperti ini harus gimana, Dok? Apakah nanti para medis yang turun langsung atau bagaimana? Atas laporan atau bagaimana, Dok? Begini, sekali lagi memang masyarakat kita itu harus kita lakukan ajakan dan edukasi. Kalau saja
mereka itu menyadari betapa pentingnya mereka artinya sehat, ya. Dan mereka menyadari betapa masyarakat kita itu ingin terlindung dari penyebaran, dan mereka menyadari betapa pemerintah daerah itu sampai siang malam berusaha menambah fasilitas, menambah perlengkapan, mencari APD, mencari vitamin C, mencari tambahan gizi. Untuk siapa? Untuk masyarakat Kuningan. Seharusnya mereka itu memanfaatkan apa yang telah dikerjakan, apa yang telah diperbuat oleh pemerintah itu untuk siapa? Kan untuk rakyat Kuningan sendiri. Andai kata itu terjadi dan mereka itu tidak melakukan terapi sesuai dengan yang dianjurkan, segera laporkan kepada aparat setempat. Apakah nanti akan didatangi oleh puskesmas? Mungkin, sangat mungkin. Oh, mungkin saja ya. Iya, karena ini merupakan salah satu bagian dari surveillance, yaitu menemukan kasus sedini mungkin dan sebanyak mungkin, Kang. Baik, berikutnya dari Tina dari Kota Tegal, mau bertanya, kalau karantina wilayah itu akan tetap didatangi dokter atau bagaimana ke rumah-rumah? Begini, sumber daya tenaga medis itu sangat terbatas. Jadi perbandingan dokter dengan jumlah penduduk itu sangat tidak sebanding. Jadi kalau di Kuningan sendiri, saya instruksikan seluruh dokter itu tidak boleh turun ke lapangan kecuali mereka yang bertugas melakukan evaluasi dan strategi program. Andai kata dokter terpapar dan mereka berkunjung ke rumah demi rumah itu, kita akan mempunyai sumber daya yang sangat terbatas. Andai kata mereka terpapar, mereka 14 hari loh harus diam. Iya, nggak boleh kerja ini lagi. Ini kejadian yang di Jakarta. Hampir 20%, kalau nggak salah saya pernah baca, dokter di Jakarta itu terpapar dan mereka harus diistirahatkan. Dokter di Kuningan itu cuma 287. Kalau mereka yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan kaitannya dan kebencanaan ini, boleh saya bilang untuk khusus penanganan kasus ini hanya sekitar 56 orang. Selebihnya mereka siaga di rumah sakit, siaga di puskesmas. Apalah artinya 56 orang untuk mengunjungi jutaan penduduk Kuningan. Kalau seandainya setiap kasus didatangi. Begitu didatangi mereka terkena, otomatis 56 itu mungkin dalam 3 minggu juga sudah habis, kan? Sudah habis di lockdown mungkin ya. Tenaga kesehatan itu 14 hari dia istirahatkan. Lalu siapa yang akan mengobati teman-teman? Jadi dimohon kesadarannya mungkin bagi teman-teman semua, ini kita mempunyai sumber daya yang terbatas. Walaupun kita juga perlu syukuri. Dan kecil kemungkinan sumber daya yang terbatas ini kita minta bantuan, Kang. Minta bantuan ke kabupaten lain juga dari riweuh. Sama minta juga. Bantuan pusatnya biasanya kita bantuan ke Jakarta aja masih kekurangan. Minta bantuan ke Bandung, justru di Bandung mereka banyak kasus. Jadi bagaimana kita memanage sumber daya kesehatan ini, khususnya para dokter ini, agar sebanyak-banyaknya bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya pasien yang akan kita tolong gitu, Kang. Bukan tidak mau dokter turun ke lapangan, tapi kita berpikir lebih luas lagi. Ini kasus luar biasa, bukan kasus biasa-biasa yang tidak tidak menular dengan mudah gitu, Kang. Baik. Pak Dokter, kita lanjutkan dari Pak Dedi di Bandung. Saya awam, Pak Dokter, bagaimana cara gampang mengenali kita atau keluarga terjangkit COVID-19? Satu, Pak, dari riwayat terhadap apa? Riwayat terhadap paparan. Apakah riwayat terpapar misalnya orang yang memang terkonfirmasi virus COVID-19 ataukah riwayat berdekatan dengan orang yang mungkin pernah diumumkan saya positif ataukah pernah terpapar dengan orang yang ngantar orang yang sakit dengan kasus COVID-19 ataukah riwayat-riwayat bepergian ke tempat umum di mana tempat umum itu ternyata terkonfirmasi ada yang positif. Itu riwayat harus dikumpulkan karena kadang-kadang kita lupa. Yang kedua, gejalanya justru ini, Kang. Ini hampir sama dengan penyakit-penyakit flu lainnya. Tenggorokan, demam, batuk. Yang membedakan adalah ketika sudah parah timbul sesek. Andai kata sudah timbul sesek kan sudah terlambat. Makanya kita wajib hati-hati dan
teliti, hati-hati terhadap bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berinteraksi, teliti bagaimana kita mencermati pernah ketemu siapa aja kita selama perjalanan 14 hari terakhir gitu kan. Baik, ini dari Kang Nardi di Kuningan, ini sebagian mungkin tadi sudah kita bahas nih. Pak Dokter, kumaha tuh yang mau mudik maksa pulang karena di Jakarta pada nganggur. Pulang juga takut bawa virus, jadi dilema katanya. Kemudian Mbak Neni di Samarinda, lockdown, titik katanya. Kemudian Indra Widya di Cirebon, Pak Dokter, jika kita nggak bisa WFH, work from home, dan rumah kita dengan kantor beda kabupaten, apakah harus dicek setiap hari suhu dan disemprot disinfektan? Masalahnya, apakah ada bahaya dari disinfektan? Silakan dok. Ya, baiklah. Jadi saya pikir kita harus memilih di antara pilihan yang memang kedua-duanya mungkin tidak enak. Oke. Sangat wajar kalau masyarakat memilih misalnya lamun cicing di imah timah menang duit. Nah, lamun berdiam diri bagaimana kita bisa bekerja. Itu seakan-akan logis, Kang. Tapi kalau kita berpikir ya karena penyakit ini nggak kelihatan, seakan-akan mereka kan nggak takut. Beda halnya kalau penyakit ini begitu kena, misalnya mukanya tutung hitam semua. Kelihatan langsung kan? Kelihatan langsung. Nah, karena penyakit ini tidak terlihat, virusnya juga tidak terlihat, makanya orang-orang banyak yang berpikiran seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Percayanya mah wayah nawe atau kudu percaya ke tim kesehatan, percaya ke pemerintah. Nurut. Karena apa? Karena kita kan diberikan ilmu masing-masing sama Allah itu berbeda-beda. Iya. Jadi kalau misalnya kita bolehlah memilih di antara pilihan-pilihan yang menurut kita tidak baik, maka pilihlah yang mudorotnya itu paling sedikit, walaupun manfaatnya tidak banyak. Begitu kan? Oke. Kalau yang lintas kabupaten itu setiap hari disinfektan masih aman, dok? Ya, jadi begini, desinfektan itu sangat diperlukan karena kita tidak tahu benda-benda yang kita bawa, sepatu, pakai itu kena percikan sarana atau fasilitas umum yang memang ada virusnya, sehingga itu sangat diperlukan untuk melakukan desinfeksi pada benda-benda yang kita pakai, yang kita bawa, Kang. Nah, apakah desinfeksi itu ada efek samping? Yeah. Setiap desinfektan ataupun zat kimia yang berlebihan itu kemungkinan ada efek samping. Tapi pada musim seperti ini mah efek samping iritasi, efek samping cenah nanti bakal kanker. Kan wehela nu penting mah hirup heula jelema. Pohokeun wehela. Jangan sampai kita mikiran kanker berapa tahun kemudian ya tidak desinfeksi mau ti heula. Iya, betul. Jadi berpikir logis saja. Kayak misalnya desinfektan chamber. Ya, itu juga banyak yang berpendapat itu tidak bermanfaat, itu membahayakan, itu iritasi. Menurut saya ini kan orang tidak tiap jam pakai chamber itu. Ya, paling juga mungkin sehari sekali atau sehari 2 kali lah paling tidak. Iritasi itu cenah berpotensi untuk cancer. Kalaulah cancer itu betul adanya, mungkin baru datang mungkin 10 tahun kemudian. Tapi andai kata tidak didesinfeksi, virus dibawa, gigisik atau virus dibawa ke rumah, itu lebih cepat loh kejadiannya. Janganlah kita membuat sebuah yang blunder, ya. Baik hasil penelitian kita hargai, hasil riset kita hargai juga. Tapi kita berpikir logis, berpikir kanker 10 tahun kemudian, berpikir hidup mati kasarnya adalah hari ini. Bisa hari ini, betul. Dari Naila di Tangerang, apakah seseorang yang baru datang ke kota asal atau mudik itu wajib diisolasi 14 hari di rumah? Apakah ada semacam vitamin yang diberikan petugas? Baik, jadi ini sudah dimaklumatkan oleh 2 gubernur. Oleh Gubernur Pak Anies Baswedan, berarti kalau Tangerang itu kan Provinsi Banten. Ya, andai kata habis berpergian di Jakarta, atau apalagi Tangerang itu kan berhimpitan dengan DKI. Andai kata sudah melalui daerah-daerah tersebut, maka lakukanlah self isolation. 14 hari berdiam diri, karena tidak tahu
mungkin yang baru mudik tadi itu adalah carrier. Nah, vitamin apa yang bagus? Sebetulnya banyak, Kang. Cuma yang dianjurkan oleh beberapa badan kesehatan dunia adalah vitamin C dosis tinggi, yaitu 1000 mg per hari. Itu yang pernah dicanangkan oleh ID dan sekarang juga sedang berlangsung, Kang. Pembelian 10.000 vitamin C dosis tinggi bagi tenaga kesehatan. Walaupun kenyataannya tidak 10.000, Kang. Kita mungkin nambah jadi 30.000, Kang. Gitu. Iya. Baik. Oke, selanjutnya kembali ke Bandung. Pak Didi Sunardi di Bandung. Benarkah kalau sudah sembuh dari COVID, tinggal menunggu mati? Ada video yang beredar seorang dokter Cina mengatakan begitu. Benar atau tidak, Dok? Begini, Pak. Urusan seorang itu terkena positif negatif dari COVID, kemudian juga dia jatuh ke dalam sakit. Teori klasik mengatakan ada 3 faktor. Faktor pertama ada faktor virulensinya, jadi seberapa jahat, seberapa kuat itu virusnya. Yang kedua adalah jumlah virusnya mungkin yang masuk, dan yang ketiga adalah faktor daya tahan tubuh. Nah, ketiga faktor itu nanti akan, kalau kata kitanya akan berperang, mana yang lebih kuat. Andai kata sistem imunitas kita lebih kuat, maka kecil kemungkinan itu jatuh dalam sakit. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah peningkatan sistem imunitas. Yang kedua, bagaimana caranya agar virus itu tidak masuk? Dengan apa? Dengan cuci tangan, kemudian juga dengan desinfektan, kemudian juga dengan menghindari kontak, kemudian juga dengan mengisolasi diri gitu, Kang. Oke. Ini dari Teh Ine di Ciawi Gebang. Apakah SOP di setiap akses masuk keluar Kabupaten Kuningan diterapkan sama? Apakah kemungkinannya masih ada kendaraan yang lolos? Begini, kita tidak menutup area masuk ke Kuningan. Jadi kata lolos atau tidak itu tidak tepat. Karena apa? Kalau kata lolos itu kan sebetulnya kita karena ditutup gitu ya. Ya, jadi kalau di Kuningan tidak pernah melarang orang masuk Kuningan, tapi di Kabupaten Kuningan setiap yang masuk akan kita data. Sebab apa? Data itulah sangat penting untuk apa? Untuk kita tahu sebarannya di mana. Yang baru datang dari Jakarta di Desa Anu, Blok Anu. Kemudian juga kan koordinasi dengan kepala desanya sekarang udah pada bagus tuh. Dilaporkan online itu 24 jam loh, Kang. Mungkin masyarakat itu kan belum tahu masalah ini. Tiap ada yang datang itu laporan online 24 jam. Itu pada saat yang sama itu masuk ke camat, kepada kepala desa. Itu masuk, Kang. Artinya apa? Kita tidak pernah melarang orang masuk ke Kuningan, kita mendata orang yang masuk ke Kuningan. Andai kata misalnya dari 100 yang masuk kita mendata, ya kan kita juga mempunyai keterbatasan. Jadi kerjasama dengan para aparat, justru ini mungkin yang penting, Kang. Baik, satu lagi Pak Dokter dari Cilimus, ini Ferry Ardi di Cilimus, Pak. Gimana melarang pemudik? Mereka malah tambah banyak yang datang. Apakah ada tindakan tegas dari Pak Bupati sesegera mungkin? Jadi kalau untuk dilarang, kemudian untuk dihukum, saya pikir tidak. Tidak mungkin juga ya. Kenapa? Karena memang belum ada payung hukum yang menyatakan setiap yang datang Kuningan harus dilakukan sanksi apa-apa gitu ya. Nah, yang paling penting adalah nggak apa-apalah sekarang udah kadang masuk ke Kuningan, tapi setelah masuk ke Kuningan jadilah pemudik yang bertanggung jawab, jadilah pemudik yang menyayangi daerah asal, jadilah pemudik yang menjadi solusi, dan jadilah pemudik yang santun. Lakukanlah apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan aparat. Oke, baik. Pak Dokter, terima kasih sekali ini waktunya. Tapi kita tahu bersama kita sesaat lagi tinggal menghitung hari akan memasuki bulan suci Ramadan, Pak Dokter. Kalau melihat kemudian sampai hari ini wabah ini masih kita rasakan, kalau dari menurut Pak Dokter, bagaimana? Apakah memulai bulan Ramadan kita akan kurvanya ini akan mulai menurun atau bagaimana nih kira-kira, Dok?
Nah, inilah Kang yang membuat hati sedih gitu ya. Apalagi kalau ingat apa namanya lagu Bimbo itu ya, setiap habis Ramadan itu. Ya, itu. Dan ini juga apa namanya yang saya pikir dirasakan oleh teman-teman bersama lah semuanya. Nah, bagaimana caranya agar Ramadan kita itu bisa sampai kepada kita bebas dari COVID. Mulai besok semua yang tidak kepentingan berdiam diri di rumah. Mudah-mudahan 14 hari kemudian kita akan sambut matahari baru tanpa adanya penambahan kasus baru. Amin, amin, amin ya Allah. Terakhir Pak Dokter, mungkin Pak Dokter ingin memberikan pesan baik itu ke anak muda, baik itu ke siapapun, bukan hanya di Kuningan tapi di seluruh Indonesia yang juga kemungkinan menonton video ini melalui YouTube. Silakan Pak Dokter. Iya. Satu, berhentilah mengeluh. Yang kedua, jadilah bagian dari solusi. Yang ketiga, taati apa yang diperintahkan oleh para pemegang kebijakan, karena justru itulah kasih sayang yang disampaikan oleh pemerintah kepada kita semua. Itu aja Kang Kijang. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Salam untuk para dokter dan juga para tenaga medis. Sehat selalu Pak Dokter. Iya. Baik. Jangan lupa jadikan diri kita. Baik. Baik, sepertinya ini agak gangguan ini suaranya. Tapi terima kasih Pak Dokter sudah bersama kami. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Rijal. Baik, kita baru saja ngobrol dengan Pak Dokter Asep. Dr. Asep Hermana, spesialis bedah. Beliau adalah Ketua ID Kabupaten Kuningan dan juga beliau dokter bedah di beberapa rumah sakit di Kabupaten Kuningan dan juga di Metro Kuningan. Dan mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan juga terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton tayangan ini. Mudah-mudahan ini makin menyadarkan kita bahwa kita belum aman nih, kita masih berada di zona yang benar-benar tidak aman. Mari perangi virus corona dan jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran virus ini. Saya Muhammad Subhan, terima kasih. Sampai jumpa.